Odading atau odading Bang Soleh di kawasan Baranang Siang, Kosambi, Bandung tengah menjadi primadona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri bahkan datang untuk mencicipi odading yang tengah viral ini. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh. Ikan hiu makan tomat. I love you sahabat sehat. Halo, ketemu lagi dengan Nadia. Kali ini Nadia akan bikin sajian yang kemarin sempat viral nih di media sosial. Yang katanya kalau kita makan ini Seperti Anda menjadi Iron Man. Nah, ada yang tahu sejarahnya odading itu dari mana? Dulu waktu zaman penjajahan, seorang anak Belanda minta dibelikan kue yang dia sendiri tidak tahu namanya. Setelah si anak membeli dan si ibu melihat, Odading. si ibu langsung bilang, "Oh, yang itu." Si ibu ngomongnya dalam bahasa Belanda. "Oh, dat ding." Sejak saat itu, kue ini disebut odading. Odading ini punya banyak sebutan nih di beberapa daerah yang lain. Kalau di Malang namanya roti goreng. Kalau di Jakarta namanya kue bantal. Kalau di Semarang namanya bolang-baling. Nah, kalau di Solo namanya gembuan. Kalau di daerahmu namanya apa? Share di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita buat odadingnya yuk. Let's go cooking. Oke, bahan yang pertama kita butuhkan adalah tepung terigu protein sedang. Kemudian kita mau campurin bahan keringnya dulu. Kita di sini ada gula pasir. Nah, kemudian ragi instan. Nah, kuncinya dibikin odading itu adalah ragi instannya ini. Jadi cara ngeceknya raginya itu bereaksi atau enggak, atau masih aktif atau enggak, itu kalian bisa larutkan di air hangat. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Jika dia bereaksi seperti banyak gelembungnya itu berarti ragi instannya berfungsi. Oke, seperti itu ya. Yang spesial dari odading kali ini, kita akan mengganti susu bubuknya menggunakan fiber cream. Fiber cream ini adalah creamer serbaguna yang rendah gula, tinggi serat, bebas laktosa, dan juga bebas gluten. Oke, kita masukkan saja. Langsung kita masukkan seperti ini. Praktis banget kan? Nah, setelah itu kita aduk dulu. Sebelum kita masukkan bahan-bahan basahnya, kita aduk dulu supaya dia merata. Ini kita aduk sampai rata seperti ini. Kemudian kita akan masukkan bahan basahnya. Di sini kita pakai 1 butir telur. Kita pecahkan. Kita masukkan telurnya tadi, kita aduk, dan juga kita masukkan air dingin. Nah, di sini kenapa saya pakai air dingin? Karena nanti kan odading ini nanti kita akan goreng. Jadi kita membutuhkan tekstur yang crispy. Jadi air dingin ini membantu dia menghasilkan hasil akhir yang crispy. Selain itu, air dingin juga mampu mempertahankan kelembapan dari adonan yang kita buat ini. Nah, air dingin juga bisa digunakan sebagai penstabil ragi. Jadi tadi kan kita masukkan ragi. Nah, dia akan menstabilkan adonan yang kita buat ini. Nah, kita campurkan semuanya, itu dia akan tetap lembut dan juga akan mengembang sempurna nanti. Oke, setelah seperti ini, saatnya kita masukkan bahan selanjutnya, yaitu di sini ada margarin. Saya juga pakai mentega. Nah, di awal akan melembek kayak gini ya, karena ini margarinnya belum tercampur semua di adonan. Setelah itu kita masukkan garam. Kenapa di sini garam saya masukkan terakhir? Karena ragi itu punya musuh yaitu garam. Jadi garam ini dimasukkan terakhir karena jika kita masukkan di awal, dia akan menghambat kerjanya si ragi itu di awal tadi. Jadi kita masukkan ini di akhir ya, jangan lupa. Oke, setelah itu kita campur sampai dia rata. Nah, setelah kita uleni seperti ini, setelah sudah halus, ya seperti ini, halus seperti ini,
Nah, kita rapikan. Kemudian kita akan diamkan atau kita proofing selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, kita tutup dulu dengan plastik wrap. Nah, kita proofing dulu di suhu ruang yang hangat ya. Oke. Kita tuh kalau kebanyakan mengkonsumsi gula itu tuh nggak sehat banget. Kalau kita mau mengkontrol konsumsi gula, pakai fiber cream, creamer dengan rendah gula. Nah, ini dia adonan yang sudah kita proofing tadi selama 40 menit. Bisa dilihat di sini plastik wrapnya sudah mulai ke atas. Nah, ini tandanya di dalam mangkoknya ini ada udara yang kita dapatkan dari hasil fermentasi rajinnya yang sudah aktif tadi. Lihat ya, akan membesar seperti ini 2 kali lipat dari ukuran awal. Kemudian kita beri sedikit tepung dulu di mejanya karena kita akan pipihkan adonan ini. Oke, kita gilas seperti ini, kira-kira dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ketebalan yang kita inginkan, kita akan membentuk adonannya. Nah, karena di sini saya mau bentuknya itu persegi panjang, jadi mau saya perapikan dulu pinggir-pinggirnya menggunakan pisau seperti ini. Kita rapikan. Oke, setelah ini akan saya olesi dengan larutan gula. Jadi ini gula biasa, kemudian kita larutkan dengan air. Nah, tujuannya ini supaya nanti memberikan rasa yang manis ketika kita memakannya. Jangan terlalu banyak karena nanti kita akan buat saus salted caramelnya. Kita akan potong jadi 3 bagian. Jadi akan taburkan dengan wijen. Nah, ini saya mau nambahin agak banyak karena menurut saya biar rasanya lebih gurih dan juga waktu nanti kita makan itu ada tekstur seperti kita makan apa ya, ada bijinya gitu, jadi krenyes-krenyesnya wijennya dapat. Oke. Supaya saat nanti kita goreng ini wijennya tidak lepas-lepas atau mengurangi wijen yang lepas, kita tepuk-tepuk seperti ini menggunakan sendok. Oke, setelah minyaknya panas, kita akan goreng odadingnya. Langsung aja ya goreng. Nah, odading ini nggak hanya terkenal di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada kembarannya nih. Namanya Big Net. Nah, dia itu terkenal di Amerika. Saat digoreng dia akan kena panas dan otomatis dia akan mengembang. Tidak perlu dibolak-balik karena nanti minyaknya akan menyerap di dalam adonannya. Cukup 3 menit per bagian. Ketika warnanya sudah seperti ini berarti kita waktunya membalik. Nah, warnanya sudah cantik. Sudah selesai gorengnya, saatnya kita plating dan nanti kita akan tambahkan saus salted caramel. Nah, yang spesial kita akan nikmati odading ini bersama saus salted caramel. Buat sahabat lover semuanya yang penasaran resep saus salted caramel, bisa dilihat di postingan sebelah. Karena di situ ada resep dan juga tata caranya gimana buatnya. Oke, langsung aja kita cicipin. Jadi lihat tekstur luarnya garing di ujung-ujungnya. Kemudian wijennya juga tetap masih banyak, masih melimpah dan tetap nempel. Nah, warnanya juga cantik. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Ini lembut banget sih kayaknya. Nah, tuh kan dia fluffy, lembut. Dan yang paling istimewa kita nggak pakai susu ini, kita tadi pakai fiber cream. Selain dinikmati sendiri, odading ini bisa jadi ide usaha yang mana bisa diinovasikan. Dan buat teman-teman yang mau cek hitung-hitungannya, bisa cek di website di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa!
Semangka enak bisa sehat.